Bapa, kami datang di hadapan-Mu pagi ini Tuhan. Mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang begitu luar biasa buat kami. Dan kami bersyukur Tuhan, karena kebaikan-Mu kami mau memuliakan Engkau. Karena kebaikan-Mu kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Karena kebaikan-Mu kami mau lebih lagi Tuhan, untuk kami menikmati hadirat-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami. Kembalikan segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Yang di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, mari kita sama-sama bangkit berdiri dimanapun kita berada. Kita mau memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan hitam bagi kakiku, Janji-Mu Tuhan, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu mengikuti setiap hari. ku menantikan-Mu, Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. sama-sama kita memuji Tuhan. Firman-Mu Tuhan hitam bagi kakiku, Amin. janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu mengikuti setiap hari. Menantikan-Mu, Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Sama-sama ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu Tuhan. bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman bersama-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya, tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, kami aman bersama dengan Engkau Tuhan. Haleluya, segala pujian, syukur, hormat bagi nama-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari bawa dalam hidupmu lebih lagi di hadapan Tuhan. Amin Yesus. Jesus, Jesus, Haleluya, Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang dahsyat bagi kami. Terima kasih mana anugerah-Mu yang terhebat bagi kami Tuhan. Sangat baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Thank you Yesus. Kami mengasihi Engkau. Sama-sama dengan pujian yang dikatakan di hadapan Tuhan.
bagi setiap kami Tuhan. Ada bagiku, katakan Bapakku datang. Bapakku, kami datang menyembah-Mu, Jesus, menyembah-Mu di sini. Ku percaya, ada bagiku, ada bagiku. Sama-sama katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Jesus, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sama-sama katakan di hidupku, di hidupku. Mari lebih lagi katakan, oh haleluya, haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percaya, Kau ada bagiku, ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku. Ini kerinduan kami umat-Mu, menyembah-Mu di sini. Ku percaya, Kau ada bagiku, ada bagiku. Serukan sama-sama katakan, oh, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Oh, ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat. Katakan ajaib, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Amin, amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib, ajaib perkasa perbuatan. Sekali lagi katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
Ucapan syukur, mari berikan bagi Raja kita hati yang penuh ucapan syukur. Di sini kita akan melihat mujizat Tuhan. Hati yang penuh ucapan syukur, kita akan menerima segala janji-janji Tuhan di dalam hidup. Mari lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Hanya Kau yang layak dipuji, hanya Kau yang layak ditinggikan, hanya Kau yang layak diagungkan. Oh, syukur bagimu Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Renungkan kebaikan Tuhan, renungkan pertolongan Tuhan yang begitu ajaib bagi kita. Renungkan begitu besar perlindungan Tuhan yang begitu sempurna buat setiap kita. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Sama-sama katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kami menyembah Kau, kami mau menyembah Kau. Thank you Lord, thank you Jesus. Hallelujah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, lebih lagi. Oh, Kau ku sembah.
menyembah-Mu. Kami ingin bersyukur lebih lagi bagi-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan lebih lagi katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Mari datang di hadapan Tuhan dan penuh ucapan syukur. Katakan, selamanya Tuhan kami mau menyembah Engkau. Selamanya Tuhan kami tetap mau meninggikan Engkau. Selamanya Tuhan kami mau mengagungkan Engkau lebih lagi. Kau ku sembah, Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah. Hanya Engkau Tuhan yang layak menerima segala sembah kami. Lebih lagi Tuhan, Jesus, Jesus. Hanya solid. Oh Lord, Hallelujah. Hanya solid. Mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kedahsyatan-Mu. Oh, datanglah kerajaan-Mu dalam setiap pribadi kami. Biarlah kehendak-Mu terjadi atas setiap pribadi kami. Terus kami melihat kebaikan-Mu, kedahsyatan-Mu, keajaiban-Mu, janji-Mu yang termulia di dalam hidup kami. Dan kami meninggikan Engkau Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang beri segala kemenangan itu di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Bapa dalam surga, pada hari ini kami akan menyiapkan
hati kami, pikiran kami untuk kami diisi oleh kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah kepada setiap kami, urapi hamba-Mu dan dimanapun kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, biarlah Tuhan boleh memberkati kami, boleh menguatkan iman kami boleh mendapatkan mujizat, kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Your presence is heaven. Nyanyikan sama-sama. Haleluya, senang sekali menjumpai saudara kembali. Your presence is heaven. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada, saya sebut bangkit berdiri bersama-sama dengan saya. Your presence, Yes, kita menghargai Yesus, Tuhan Juru Selamat. Amin. To me. Amin, amin, amin. Sama-sama, your presence. Your presence is heaven to me. Yes, nyanyikan sama-sama pujian yang teksnya ada bersama dengan saudara. Amin, 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 amin. Is heaven to me. Mari angkat tangan sama-sama panggil nama Yesus. Yes. Oh Jesus, Oh Jesus. Semua sama-sama katakan haleluya. your presence is heaven to me. Oh Jesus. Oh Jesus. Amin, amin, amin. Pastikan Yesus ada dalam hidupmu. Pastikan Yesus ada dalam tokomu, usahamu dan seluruh aspek hidup. Amin. Jesus, amin. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Haleluya, silakan duduk. Sahabat Kristus, warga kerajaan alam. Haleluya. Saya menyambut saudara dengan sukacita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang sekali menjumpai saudara di acara yang sangat istimewa. Kenapa istimewa? Mungkin saudara berkata, kenapa pendeta istimewa? Karena Yesus Kristus hadir di tengah-tengah kita. Katakan sama-sama, Yesus hadir di tengah-tengah kita. Dan kalau Yesus hadir, akan ada perkara dahsyat, bahkan perkara yang mustahil akan menjadi kenyataan dalam hidup saya. Saudara yang setuju katakan, amin. Katakan sama-sama, Yesus ada bersama dengan kita. Hari ini saya ditemani oleh orang-orang hebat, orang-orang luar biasa berdangan dengan saya. Pendeta Hengkin Dolu, Pendeta Vince dan saudara Sarah Baby Diana. Dia masih sendiri yang sedang menantikan, siapa tahu. Ya siapa tahu gitu saudaraku. Dan kami punya baju baru yang luar biasa, keren banget. Gimana perasaan Pak Hengki setelah baju baru tolong. Terima kasih yang sudah menabur, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudaraku, sahabat Kristus, warga kerajaan Allah. Katakan senang sekali berjumpa dengan Yesus hari ini. Katakan sama-sama, saya berjumpa dengan Yesus. Saya menyambut setiap saudara dengan shalom. Katakan sebelah kiri, shalom saudaraku. Sebelah kanan, shalom. Katakan hatiku, shalom. Haleluya. Dalam bahasa Ibrani kata shalom, saudaraku, itu artinya tidak ada yang hilang, sejahtera, tidak ada perpecahan, kesehatan, kelengkapan, saudaraku. Jadi ketika saudara berbicara shalom,
saudara sedang bernubuat dengan temanmu, akan yang artinya saudaraku, damai sejahtera, tidak ada yang hilang, tidak ada perceraian, sehat walafiat. Yang setuju tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Sekali lagi katakan shalom. Haleluya. Bila saudara mengikuti program ini baik itu lewat Facebook maupun YouTube, tulis di seminar shalom buatmu dan buatku. Haleluya. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada. Haleluya. Bapak ibu saudaraku, memasuki bulan yang baru. Hari ini bulan baru masuk bulan Mei. Saya berdoa dan berbodoh buat saudara. Bahwa bulan yang baru akan ada berkat yang baru. Akan ada sukacita yang baru. Akan ada mujizat yang baru. Akan ada kemurahan yang baru. Akan ada perlindungan yang baru. Yang setuju katakan amin. Oh betul pendeta. Kebetulan bintang saya Taurus pendeta. Jadi menurut ramalan bintang, bulan ini, bulan Mei, Taurus itu adalah bulan kemujuran. Yang penting jangan pakai baju kuning. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah. Orang percaya Yesus tidak percaya horoskop. Tidak percaya ilmu perbintangan. Tapi kita juga tidak percaya takdir. Apalagi ngikuti perkataan tokek. Tokek miskin. Tokek kaya. Tokek miskin. Tokeknya berhenti di miskin. Saudara tensi. Tapi kalau pas muncul kaya terakhir tokeknya bilang saudara bersuka cita. Persoalannya kalau tokeknya bilang pas saudara tokek miskin. Itu terjadilah di bumi seperti di surga. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, orang percaya tidak percaya takdir pendeta. Memang saya ditakdirkan miskin. Pendeta, saya memang ditakdirkan menderita. Pendeta, memang saya ditakdirkan apa? No. Orang percaya, katakan sama-sama, orang percaya tidak percaya takdir. Tapi namanya predestinasi. Ditentukan sejak semula saudaraku yang dikasih Tuhan untuk diberkati secara rohani dan jasmani, dan jiwani, semua diberkati Tuhan. Tulis di status saudara, tulis di komentar saudara, saya ditetapkan untuk diberkati rohani, jiwani, dan badani. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah. Di bulan Mei ini ada tuntunan yang jelas buat kita memasuki awal yang baru, bulan yang baru, di minggu yang baru. Yaitu apa yang disebut dengan train to win. Dilatih untuk menang. Katakan sama-sama, dilatih untuk menang. Mungkin saya tidak tahu keadaan saudara seperti apa. Mungkin saudara berkata, apakah keadaan saya hari ini adalah salah satu program untuk dilatih menang? Yes. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah. Dimanapun saudara berada. Roma 8:37 dikatakan dengan sangat luar biasa. Jadi apapun keadaanmu, apapun situasimu, apapun kondisimu, dan apapun yang sedang saudara jumpai, Roma 8:37 jelas berkata, 37 berkata seperti ini. In all this thing we are more than conquer. In all this thing. Artinya dalam semuanya itu. Termasuk masalah, digosipin, positif COVID, dan semuanya saudaraku. Saudara sedang dilatih oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Alkitab saya berkata, dalam semuanya itu, in all this thing, saudara menjadi lebih daripada pemenang. Oleh karena itu bersukacitalah apapun yang sedang kau hadapi hari ini. Saudaraku, karena engkau sedang dilatih oleh Tuhan. Sedang ditrain oleh Tuhan. Sedang dilatih oleh Tuhan. Menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Apapun. Mazmur 18, 33-34. Ayat ini keren banget. Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan. Katakan sama-sama keperkasaan. Dan membuat jalanku rata.
Ia membuat kakiku. Saudaraku, artinya begini. Artinya apa pendeta? Sekalipun jalanmu berliku-liku kehidupan ini. Mungkin sahabat Kristus sedang melihat situasi hari ini. Engkau sedang mengalami, saudaraku, jalan-jalan yang terjal, penuh berbatuan, penuh dengan masalah, penuh dengan kesulitan. Alkitab berkata, dan membuat jalanku rata. Artinya apa? Bersama dengan Yesus, apapun keadaanmu, engkau akan menghadapi jalan yang rata. Karena Tuhan Yesus sedang menggendong kamu. Katakan sama-sama, Yesus menggendong saya. Dan kalau Yesus menggendong saya, perjalanan saya sekalipun berada di dalam jalan yang terjal, saya menemukan jalan yang rata. Haleluya. Dan dikatakan, ia membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Kenapa kekristenan salah satunya digambarkan seperti apa? Rusa. Seperti apa lagi? Domba. Seperti apa lagi? Raja Wali. Seperti singa. Bukan seperti kuda Nil. Karena rusa, salah satu keistimewaan rusa, dia bisa lari kencang naik di atas bukit ketika mereka dikejar musuh. Halo? Bukit berbicara masalah, kesulitan, masalah, persoalan dan lain sebagainya. Saudaraku, dan Tuhan berkata bernubuat buat kita. Bahwa ketika engkau bersama dengan Tuhan, ketika engkau dilatih oleh Tuhan, engkau bisa berlari seperti rusa dan berdiri di atas bukit persoalan masalah. Artinya apa? Kemenangan menjadi bagian orang percaya jika engkau bersama dengan Yesus. Amin, amin, amin. Katakan sama-sama, aku bersama dengan Yesus. Haleluya. Saudaraku, oleh karena itu sahabat Kristus, warga kerajaan Allah, apapun kondisimu hari ini, Allah sedang latih engkau untuk menjadi orang-orang yang lebih pada pemenang. Haleluya. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah. Next, lanjut. Pertanyaan yang klasik sering muncul. Pertanyaan klasik yang sering muncul dalam kehidupan kita. Pendeta, jikalau Tuhan itu penuh kasih dan berkuasa, mengapa dia mengizinkan masalah? Mengapa dia mengizinkan kesulitan? Mengapa dia mengizinkan persoalan? Mengapa dia mengizinkan saya ketemu dengan COVID? Dan pertanyaan-pertanyaan why? Sering ketika kita berjumpa dengan persoalan, dia berkata, why Lord? Kenapa Tuhan? Why Lord? Kenapa Tuhan? Tuhan jawab, why not anakku? Why Lord? Jawabannya why not? Sahabat Kristus, jika Tuhan penuh kasih dan kuasa, kenapa aku harus mengalami ditinggalkan sendiri lagi? Gimana itu lagunya? Sendiri lagi gitu saudaraku. Kenapa jika Yesus penuh kuasa, Yesus penuh dengan kasih, mengapa aku harus putus cinta? Putus lagi cinta. Musiknya. Putus lagi cintaku. Kalau dia nih pendeta satu. Nah. Malum pendeta tidak lagu musik dunia ini tidak tahu. Dibutakan dia. Kenapa pendeta kalau Yesus itu penuh kasih dan maha kuasa, saya harus mengalami keberangkrutan dalam ekonomi saya? Kenapa pendeta kalau memang Tuhan berkuasa dan penuh kasih, kenapa diizinkan suami saya mencari wanita lain? Kasihan deh lu. Jawaban saya sederhana. Bahwa Tuhan sedang melatih saudara. Tapi pendeta, setiap malam saya harus meneteskan air mata pendeta. Sampai kalau saya bangun pagi lihat peta di bantal saya, guling saya besar. Itu bukan peta tangisan air mata, tapi air yang keluar. Ngiler saudaraku dalam bahasa Ibraninya. Katakan itu bukan kamu. Jikalau Tuhan itu penuh kasih dan kuasa pendeta, kenapa sepertinya Tuhan membiarkan Abraham ketika Abraham mengangkat parang sumba dan akan mempersembahkan Ishak. Kenapa Tuhan sepertinya membiarkan? Pertanyaan selanjutnya, pendeta, kalau Tuhan Yesus penuh kasih dan kuasa,
Kenapa Tuhan harus sepertinya membiarkan Yusuf ketika keluar masuk penjara? Pendeta, kalau memang Tuhan itu berkuasa, penuh kasih dan kuasa, kenapa Dia membiarkan Sadrak, Mesak dan Abednego sepertinya akan dibuang, dibakar di api yang menyala? Pendeta, kalau memang Yesus Tuhan itu berkuasa dan penuh kasih dan kuasa, kenapa Dia harus membiarkan sepertinya membiarkan Paulus terkatung-katung, saudaraku, di atas perahu yang sedang alami pecah? Sepertinya, saudaraku, jawaban saya sederhana. Seling, Mika 4:13. Dikatakan seperti ini, Mika 4:13. Kalau saudara bisa baca tulisan ini, baca sama-sama. Bangkitlah dan irikkanlah hai putri Sion, sebab tandukmu akan kubuat seperti besi. Keren banget. Tandukmu, tanduk di mana? Kita punya tanduk enggak? Tandukmu akan dibuat seperti besi dan kukumu akan kubuat seperti tembaga. Saya punya teman, anaknya kuliah di Taiwan. Dan anaknya, saudaraku, setelah sementara dia kuliah, dia banyak les untuk yang itu namanya pedikur, minikur, cat kuku. Rupanya lebih cuan, lebih sukses kuliahnya daripada lebih baik dia buat pedikur, manikur, saudaraku. Di Taiwan, men. Jadi saudaraku, Alkitab berkata, saudaraku, kukumu akan kubuat seperti tembaga. Artinya Tuhan sedang melatih saudara. Tuhan sedang membawa saudara untuk dilatih jadi pahlawan yang gagah perkasa. Yang setuju katakan amin. Tidak gampang baper, tidak gampang putus asa. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu, asal jangan. Baru saja dikasih tahu kita putus. Kau kakak, kau tega. 7 tahun kita saling ketemu. Mulai dari semester 1 sampai tak lulus-lulus, aku menunggu engkau. Ternyata cucunya segudang. Haleluya. Jadi sahabat Kristus, warga kerajaan Allah, jawaban pertanyaannya, why Lord? Kenapa Tuhan? Mengapa kau izinkan sakit? Mengapa putus cinta? Mengapa ada masalah dan semuanya? Jawaban saya sebagai hamba Allah sederhana. Anda sedang dilatih untuk menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Alkitab berkata, aku akan membuat tandukmu, akan kubuat seperti besi dan kukumu seperti tembaga. Keren banget. Itu yang sangat luar biasa. Seling lanjut. Tuhan melatih kita, Mazmur 144 ayat 1. Dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar engkau untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Yang setuju katakan amin. Rupanya saya dan saudara dilatih oleh Tuhan, dipanggil menjadi anak Tuhan. Bukan untuk jadi member, bukan untuk jadi pengikut, tetapi menjadi disciple, menjadi murid yang tidak gampang cengeng. Tuhan kalau tidak mau jawab doaku, saya mundur. Saya tidak Tuhan-Tuhanan. Selamat malam. Tuhan melatih kita untuk menang. Dalam istilah bahasa Ibrani adalah menjadi kamusi. Tulisan merah yang ada bingkai merah. Itu adalah menjadi tentara atau laskar. Ini kan yang suka apa? Jepang, oh bukan Korea, Jepang. Kamusi. Itu seperti saudaraku menjadi tentara atau menjadi laskar. Sekali lagi saudara dan saya dipanggil bukan untuk menjadi pengikut. Kalau pengikut itu berbahaya, dia akan menjadi orang yang munafik. Kalau pengikut saudaraku sukanya gosipin gereja. Programnya itu munafik pengikut. Kalau munafik itu suka gosipin teman segereja. Gereja lain dia akan pendeta itu dia kalau makan lupa sama mertua. Memang tidak punya mertua. Jadi saudaraku, kekristenan kita bukan menjadi pengikut. Tapi disciple, matetes yang
menjadi murid Kristus. Oleh karena itu di gereja ini ditekankan dalam pelayanan kami. Setiap orang harus melayani. Sekalian bos menjadi hamba di gereja untuk melayani Tuhan. Sebab kalau tidak melayani Tuhan akan menjadi kritikus yang hebat. Satu saat di kota Mataram, pendeta-pendeta berbagai gereja Pak Roni ajak untuk main apa? Untuk lawan dari gereja lain untuk main sepak bola. Wah, kita keren saudaraku. Kita pendeta-pendeta berbagai denominasi kumpul jadi satu tim. Kalau kita jadi penonton sepak bola, kita gampang, Ronaldo bodok, tinggal tendang tidak masuk. Coba saudara main bola sendiri. Baru 10 menit saudaraku, dasi kita keluar. Saya ngalami. Makanya jangan jadi Kristen member, jadi Kristen penonton, pengikut, tapi jadilah murid. Anda sedang dilatih jadi disciple, murid, siap menghadapi segala sesuatu, bergerak di dalam. Saya bangga dengan orang-orang waktu kerintisan gereja 13 tahun yang lalu. Kami menghadapi belum banyak orang, 13 saudaraku, seperti apa itu, 300. Mereka orang-orang yang hebat menghadapi tantangan, masalah, tekanan, mereka maju hanya 16 orang. Dan sampai hari ini oleh kemurahan Tuhan, kami diberkati dalam seluruh pelayanan. Dimulai dari orang-orang disciple, murid. Ada satu pernyataan dari kakak senior, koko senior dari Melbourne atau Brisbane. Jadi pendeta Pastor Hani. Dia menulis, saudaraku bagus, kita ini berbobot dan dewasa bukan karena usia, tetapi karena tempaan. Jadi ditempa, ditekan, ngalami masalah, kesulitan, digencet. Kita menjadi orang-orang yang kuat, menjadi dewasa. Makanya kalau baru menghadapi persoalan jangan ditengking dan buang ke laut. Karena rupanya kita menjadi disciple, menjadi murid. Jangan menjadi penonton. Jangan hanya menjadi anggota gereja, enak dong kita ibadah, gabung sama mereka. Pendetanya lucu, pendetanya manis, gemuk, imut-imut. No. Tidak menjamin. Tetapi menjadi disciple, murid. Yang siap bagaikan bejana, siap dibentuk. Menjadi sama seperti Kristus. Digencet, ditekan, digosipin, tapi enak enggak digosipin, pendeta kurang asap. Saya teman gerejanya digosipin, bagus. Dipakai oleh alat untuk menjadi disciple, menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Amin. Padahal ketemu shalom pendeta. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sering lanjut. Saudara dan saya ditempa untuk menjadi dilatih oleh Tuhan untuk menjadi murid yang menghasilkan murid dan diberkati Tuhan. Kata melatih dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai adalah hupopiaso. Bukan hipopitsau, bukan. Itu kesukaan saya. Artinya Yunani hupopisau itu artinya to keep under, to conquer. Artinya saudara sedang dilatih oleh Tuhan. Saudara sedang ditrain oleh Tuhan untuk menaklukkan dan mengalahkan segala musuh dan masalah kita. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah. Jadi rupanya Tuhan, saudaraku, melatih kita menjadi orang-orang percaya. Bukan orang yang gampang menangis. Tidak salah meneteskan air mata. Di sesi yang lalu saya membahas tentang air mata yang lahir dari mata kita, yang muncul dari mata kita. Tetapi bukan orang yang suka menyerah. Orang yang suka kalah. Sedikit mulai mundur dari Tuhan. Pendeta kalau gitu saya tidak gereja-gerejahan. Saya tidak Tuhan-Tuhanan. Kalau tidak Tuhan-Tuhan, engkau mau hantu-hantuan. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah. Jadi Tuhan melatih. Jadi hari ini mungkin berkata, Pak, saya rasanya tidak kuat jadi orang Kristen, terlalu berat. Banyak perkara memang banyak. Yes. Seberapa banyak yang tidak pengen menghadapi masalah, angkat tangan. Caranya cuma satu, pulang ke rumah Bapak tanpa pamit. Itu baru tidak ada masalah. Jadi artinya melatih adalah saudara sedang to keep under, to conquer,
menaklukkan dan mengalahkan baik itu kuasa setan, kuasa masalah, kuasa kesulitan, sakit penyakit untuk menjadi sama seperti Kristus. Wih, pendeta khotbahnya keras banget Pak Wahyu hari ini. Iya, supaya saudara sadar, saudara bukan hanya anggota gereja, bukan jadi orang Kristen menemui surga. Tapi tidak berfungsi. Kata melatih adalah mengajar seseorang dan sebagainya agar terbiasa untuk melakukan sesuatu dan membiasakan diri. Supaya terlatih menjadi orang yang menang. Dan dalam terjemahan dikatakan melatih, mengasah, mengecas, menyegarkan, membudayakan dan melampas. Jadi akhirnya saudara punya berdiri sebagai orang-orang yang berdiri atas kemenangan. Saudaraku menjadi punya dan saya pelajari Alkitab. Sepanjang kita masih ngeluh, masih bersungut-sungut, masih tidak ada banyak orang yang, saya lihat Tuhan belum mulai bergerak. Tapi ketika seorang mulai bangkit seperti kau gagah perkasa, mulai dia punya iman, aku percaya sekalipun tidak melihat tapi percaya, belang, mujizat terjadi. Jadi hari ini jangan, Tuhan, no. Bangkit imanmu dan engkau akan melihat kuasa dan mujizat Tuhan. Apa tujuan pendeta? Mungkin saudara ini memang sulit pendeta ikutin, yes sulit. Tetapi Tuhan punya tujuan yang hebat. Tuhan bergerak selalu dengan tujuan. Apa tujuan Tuhan melatih kita? Yang pertama, supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Intimacy with God, punya keintiman dengan Tuhan. Kadang-kala Tuhan itu hebat. Ketika kita mulai jauh daripada Tuhan, ketika kita mulai sibuk dengan diri sendiri, ketika kita sibuk cari uang, ketika sibuk melupakan Tuhan, sonde ada waktu lagi dengan Tuhan. Tuhan itu kasih sesuatu, ting, dilatih sedikit, dikasih roda ban mobilnya lepas. Akhirnya dia nangis, Tuhan hambamu tidak mampu. Cari Tuhan. Saya pernah mendoakan orang yang jatuh karena kecelakaan tunggal karena nabrak kerbau. Dia teriak nangis, Pak Wahyu, bukan teriak pendeta. Pak Wahyu, pendeta Wahyu. Dia laki-laki loh saudara, jangan salah paham ya. Dan ketika datang dia nangis, saudaraku pendeta. Saya harus istirahat, harus 6 bulan kata dokter. Saya bilang Tuhan perlu hatimu. Besok keluar. Rupanya Tuhan itu butuh hatimu. Tuhan melatih saudara, akhirnya Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati. Patah hati, gimana itu? Haleluya. Jadi kalau lagi patah hati bersyukur Tuhan itu dekat sama sampean dek. Kalau sampean semua sakit lagi patah hati, don't worry, be happy sampean. Buktinya Mazmur 34, Tuhan dekat dengan orang yang patah hatinya. Tapi Pak saya tidak mampu. Tuhan tapi dekat. Tapi yang kedua, menjadi seperti Kristus. Kenapa Tuhan melatih kita? Tujuannya be like Christ. Supaya sama seperti Kristus. Dan yang ketiga, saudaraku tampilkan baju saya baru emu. Memiliki respon yang benar. Right reaction. Jadi rupanya saya pernah sampaikan, saya membaca sebuah survei, perlu diuji. Rupanya dari semua persoalan yang kita hadapi. Fakta yang kita jumpai. Yang menentukan kalah atau menang adalah respon kita. Apapun faktanya, apapun keadaannya. Saudara sedang mengalami persoalan hopeless, kesulitan, sakit yang parah. Dan saudara mulai tidak ingat ini siapa ya, saya sudah lupa. Saudaraku mungkin sudah kehilangan kesadaran. Saudara dengar baik hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan dimanapun saudara berada, warga kerajaan Allah. Sadarlah bahwa Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Ketika respon saudara benar menentukan kemenangan. Fakta yang adanya 10% yang membuat kita gagal. Tapi ketika respon yang benar, right reaction. Haleluya. Tapi yang keempat. Kenapa Tuhan mengizinkan melatih kita? Supaya kita mengerti yang disebut dengan rencana Tuhan.
master plan of prosperity. Kenapa Tuhan izinkan melatih? Supaya saudara ngerti, not good idea but God idea. Bukan rencanamu yang jadi, tetapi rencana Tuhan, coy. Katakan sama-sama, betul kata pendeta itu. Amin. Jadi saudaraku, Allah melatih punya tujuan yang dahsyat. Jangan keburu-buru mengundurkan diri. Jangan buru-buru mulai menyesali, memaki Tuhan. Mulai salahkan kanan kiri, salahkan pendeta. Kalau salahkan majelis, salahkan dia akan semuanya. Dan saudara tetap percaya dan berkata, aku percaya Tuhan menyertai aku. Mengikat dengan keperkasaan dan menyertai dan kemenangan menjadi bagianku. Yang setuju tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita yang luar biasa. Seling lanjut. Seling. Ini bukan orang yang di belakang saya, jauh antara bumi dengan langit. Saya menyambut orang-orang yang luar biasa yang setia mengikuti program ini. Sumba dan NTT seluruh umat Tuhan yang mengikuti program ini. Saya shalom buat saudara, saya senang berjumpa dengan setiap program ini, baik itu juga Sumba Blessing. Dan juga menyambut juga orang-orang Singaraja, Bali dan Kupang dan beberapa kota yang lain. Di Lombok yang setia mengikuti program ini. Dan juga teman-teman yang terus minta adresnya, alamatnya di tempat ibadah kita, streaming kita baik di YouTube maupun Facebook. Yang di Malaysia, Singapura dan Taiwan beberapa kota yang lain. Dan juga sahabat-sahabat keluarga saya di Dorea, Bali dan Surabaya. Shalom buat Mami Indonesia dan juga Ibu Vera, Pak Henry dan juga teman-teman yang lain, Ibu Vera dan semuanya. Terima kasih yang setia memperhatikan, memberkati dan juga terus mendoakan seluruh pelayanan yang ada di Sumba. Dan ini minggu lalu kami melayani di Dorea. Saya tampilkan ini, Sling, tolong tampilkan. Saudaraku, dan ada satu kesaksian yang menarik dari pelayanan di Dorea, Bali kemarin. Ada seorang ibu kesaksian, saya mau kesaksian. Waktu itu Pastor Wahyu suruh setiap saya meletakkan di bagian yang sakit, tangan saya sakit, sebelah kiri atau kanan saya lupa. Dan saya minta in the name of Jesus, saya ikuti Pastor Wahyu. Dan besoknya, dia tidak sadar kesembuhan sedang terjadi. Loh kok bisa? Loh kok bisa saudaraku? Bukan karena Pastor Wahyunya. Karena Yesus yang bekerja dan iman orang tersebut. Yang setuju katakan amin. Ada lagi satu saat di pulau kami di Sumba ini. Ada orang juga sama kebetulan sakit tangan. Dan bukan orang percaya Yesus. Suaminya bilang, Pak, Mbok, istri saya itu dibawa ke rumah Bapak supaya didoakan. Saudaraku, kebetulan kita sama-sama anaknya di ruang tengah. Kita ada ruang tengah. Di belakang lagi komsel. Makanya yang sudah lagi tidak komsel ketakutan karena corona. Komsel. Hadirat Tuhan itu melindungi dahsyat. Saudaraku di belakang nyanyi lagunya Aku Percaya Pak Anggi. Jangan nyanyi sendiri dong. Aku percaya. Saya Tuhanku aja. Kau turun tangan. Aku percaya. Amin. Komsel di belakang nyanyi Aku Percaya. Ibu ini yang bukan orang percaya Kristus, saudaraku. Dia bilang, loh kok sembuh? Loh kok sembuh? Loh kok bisa diangkat? Anaknya yang bukan percaya Yesus juga. Mama kan dengar lagu itu. Rupanya kuasa pujian dahsyat bro. Dan dia ngalami kesembuhan. Saudara sebuah ini yang saya tampilkan yang lalu saya singgung di acara Dorea Bali. Ada seorang artis yang menyanyikan lagu ini namanya BT Midler. BT. Lagunya adalah From a Distance. Lagu ini sangat menarik banyak orang. Karena saudara begitu kalau dengarkan begitu merinding saudara. Karena ada kata-katanya yang begitu bagus membuat pengharapan baru ketika menghadapi problem, masalah, rasanya tambah kuat. Tapi saudaraku, ada satu kalimat sebenarnya yang kurang lengkap tentang teologis, secara hukum teologis. Katakannya, God is watching us from the distance. Allah adalah Allah yang memandang segalanya, melihat segalanya, dan juga Allah yang memandang dari jauh. Ini kelihatan, tapi ini salahnya di sini. Kurangnya di sini, bukan salahnya.
Karena kebenaran tentang Allah adalah Allah bukanlah Allah yang pasif atau Allah yang jadi penonton. Ayo kasihan deh lu, gak dapat jodoh, kasihan lu deh ada masalah, kasihan lu deh ikut. No. Dia bukan Tuhan yang pasif jadi penonton. Juga bukan Allah yang hanya mengawasi dari jauh. Tatap mata saya. No. Tapi Tuhan adalah dia Allah yang hadir dan ikut campur dalam seluruh kehidupanmu. Termasuk rumah yang tidak jadi-jadi. Jadi bukan lihat kasihan deh. Lu ngadapi masalah ya, aduh ampun. No. Tapi Tuhan lihat dari jauh. Bukan hanya lihat dari jauh. Tapi Tuhan yang hadir dan campur tangan. Yang terakhir. Ada satu kata dalam Alkitab. Yaitu kata yang menarik, Immanuel. God with us. Tuhan beserta dengan kita. Dalam bahasa Jawa lebih bagus. Kata yang dipakai bukan Immanuel. Manunggal. Manunggal itu Allah menjadi satu dengan kita. Paling terakhir sebelum kita berdoa. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah. Kesadaran kehadiran Tuhan itu sangat penting. Kesadaran kehadiran Allah itu yang pertama membuat kita berani memiliki jaminan menghadapi situasi apapun. Ku kan berdiri di tengah badai stop. Jadi kesadaran, sadar enggak katakan, kamu sadar enggak? Lu sadar enggak? Lu kagak sadar kagak? Kalau saudara sadar kehadiran Allah, apapun masalahmu, apapun kesulitanmu, apapun kondisimu, apapun sakitmu, membuat kita berani memiliki jaminan menghadapi situasi apapun. Sadar enggak masalahnya? Banyak orang enggak sadar kalau Tuhan itu hadir dalam hidupmu. Katakan sama-sama, Yesus hadir dalam hidupmu. Tapi yang kedua, kesadaran kehadiran Allah membuat tidak perlu khawatir dengan tantangan yang kita hadapi. Don't worry, be happy. Tidak perlu khawatir kalau Tuhan hadir. Tuhan berkata akan meratakan jalan-jalan kita. Aku memegang engkau di tangan kananku dan akan buat engkau berhasil. Tapi yang ketiga, kesadaran akan kehadiran Allah memiliki sumber yang sonde tidak pernah habis. Yang sedang lagi kanker kantong kering, jangan khawatir. Ketika kau sadar Allah hadir, kita memiliki sumber yang tidak pernah habis. Buktinya kami tinggal di rumah sederhana, makan sederhana, seperti mana yang disediakan oleh Tuhan. Tapi yang keempat adalah kesadaran akan kehadiran Allah membuat hidup kita bersuka cita. Amin. Tapi masalahnya, saudara sadar atau enggak? Tuhan sedang melatih untuk menjadi orang-orang yang luar biasa. Terakhir buat kita, sadarlah apapun yang sedang kau alami. Sadarlah apapun yang kita sedang hadapi. Kesadaran akan Tuhan begitu dahsyat. Membuat kita sanggup dan saudaraku membuat kita berani menghadapi situasi apapun. Tapi yang kedua membuat tidak perlu khawatir tentang tantangan di depan kita. Apapun. Membuat sumber yang tidak habis-habis. More. Di tempat kami di Kilo 9 ada sumber air yang besar. Yang terus mengalir mau musim apapun dia mengalir. Dan berkat kita seperti itu. Kemurahan Tuhan seperti itu. Kesadaran. Sadar enggak? Kesadaran akan keadaan membuat kita bersuka cita. Yang hari ini tidak bisa tersenyum. Kalau engkau Allah hadir, engkau akan bisa tersenyum. Bangkit berdiri bersama-sama. Your presence is heaven. Nyanyikan sama-sama. Your presence is heaven. Yang perlu mujizat Tuhan, saya mengundang, saya jemput bangkit berdiri bersama-sama. Yes. Saudara yang perlu mujizat Tuhan, yang perlu mujizat dari sakit penyakit, yang perlu mujizat dari pemulihan ekonomi, yang perlu mujizat dari segala pemulihan, saudaraku apapun juga, nyanyikan lagu ini bersama-sama sekali lagi. Your presence. Pejamkan matamu saudaraku. Kadangkala mata jasmani yang menjadi penghalang terjadinya mujizat, karena saudara melihat fakta yang ada. Hidup Kristen bukan karena melihat, tetapi karena percaya.
panggil Yesus, sama-sama lambaikan tangan saudara. Baik yang ada di hall ini maupun yang ada di apartemen saudara yang sedang mengikuti program ini, yang sedang di kamar saudara, di ruang tamu dimanapun saudara berada. Yesus sedang bekerja melatih. Your presence is heaven to me. Oh Jesus. Yang belum mujizat Tuhan, angkat wajahmu. Jangan tertunduk lesu. Yes, disciple, murid menjadi prajurit. Oh Jesus. Oh Jesus. Amin, amin, amin. Your presence is heaven. Your presence. Your presence is heaven to me. Your presence. Is heaven to me. Pejamkan mata saudara. Angkat wajahmu, jangan tunduk terlesu. Apapun mungkin saudara berkata, pendeta saya terlalu berat, pendeta sakit saya terlalu parah, pendeta hutang saya terlalu banyak, pendeta masa depan saya hancur, pendeta semua. Stop! Karena Allah sedang melatih untuk menjadi murid. Bukan hanya member, bukan anggota pengikut, menjadi murid yang dilatih oleh Tuhan menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Yang terpenting hari ini bukan sebesar apapun masalahmu, kesadaran akan kehadiran Tuhan. Kalau engkau sadar Yesus hadir, membuat kita keberanian untuk menghadapi situasi apapun. Jangan cengeng. Kalau engkau sadar Yesus hadir, tidak perlu khawatir tantangan apapun sebesar apapun. Kalau engkau sadar sumber saudaraku, engkau sedang berjumpa dengan sumber yang tidak pernah habis. Yesus pernah berkata kepada perempuan itu, minumlah, engkau tidak akan pernah haus lagi. Jika engkau sadar Yesus hadir dalam rumahmu, hatimu, hidupmu, membuat hidupmu full of joy, penuh dengan sukacita. Bapa yang di surga, aku berdoa untuk seluruh umatmu yang sedang mengikuti program ini, yang sedang kami doakan. Saudaraku yang perlu mujizat, Tuhan letakkan tangan kirimu di dada dan angkat wajahmu. Pandang Yesus. Aku berdoa, in the name of Jesus, surga terbuka dan mujizat Allah terjadi. Terima, 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 Jesus. Demi dan dalam nama Yesus. Jadilah sesuai dengan imanmu demi nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang setuju dan percaya, katakan sama-sama. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sudah dengarkan firman Tuhan dan saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Mari Bapak Ibu persiapkan roti dan anggur saudara dan kita akan berdoa bersama-sama untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Hari ini Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah dengar firman-Mu dan kami hari ini akan masuk dalam perjamuan kudus. Berkati roti dan anggur ini, baik hamba-Mu di tempat ini maupun seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Layakkan kami semua Tuhan untuk dipersatukan dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu angkat roti di tangan kananmu dan sejenak saudara ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Renungkan kebaikannya di dalam kehidupan saudara dan jangan pernah lupa bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Kasih setianya bagi kita. Waktu Dia mati di atas kayu salib, hari ini masih dengan cinta yang sama kepada kita, tidak pernah berubah. Dia tetap mengasihi kita, mencintai kita. Terima kasih untuk penebus kita yang ajaib. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, percayakah Bapak Ibu saudara bahwa roti yang saudara angkat tinggi-tinggi ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari yang percaya makan dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat cawan di tangan kananmu dan juga katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Salah satu kekuatan dosa yang melumpuhkan kita umat Kristen, orang-orang percaya adalah intimidasi
atau rasa bersalah atau rasa malu. Tapi jangan pernah lupa bahwa Yesus mati di atas kayu salib, darahnya tercurah untuk menghapus segala dosa-dosa kita dan pelanggaran kita. Firman Tuhan berkata, sejauh timur dari barat, demikian jauhnya Dia membuang dosa-dosa kita. Karena itu jangan ada satu orang pun yang merasa orang yang tidak berguna di hadapan Tuhan hari ini. Jangan biarkan hidupmu diintimidasi oleh iblis, karena kita percaya pengampunannya sempurna. Percaya Bapak Ibu Saudara bahwa cawan yang saudara angkat tinggi-tinggi ini adalah merupakan persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus, yang percaya mari kita minum bersama dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bersama umat-Mu kami bersuka cita, kami bersyukur hari ini. Karena sekalipun ada begitu banyak lembah-lembah kekelaman yang Tuhan izinkan kami lewati, tapi tangan kanan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih untuk hari yang luar biasa ini Bapa. Kami bersyukur bersama-sama. Memberkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, yang mengikuti ibadah ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati rumah tangga mereka, Tuhan berkati pekerjaan mereka, Tuhan berkati kesehatan mereka di dalam nama Yesus. Tuhan berkati seluruh kehidupan mereka, sehingga seluruh hidup kami bertuliskan kebaikan, anugerah dan kasih karunia Tuhan senantiasa dari hari ke hari, silih berganti. Kami melihat, kami merasakan, kami menikmati kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak. Berkati mereka yang hari ini juga Tuhan sepakat untuk memberikan persembahan-persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan misi, persepuluhan, diakonia, syukur dan persembahan apapun juga. Tuhan, tangan-Mu yang memberkati mereka. Terima kasih banyak Bapa di surga. Di akhir dari ibadah kami ini juga Tuhan, kami memberkati saudara-saudara kami yang ada di Sumba Tengah, yang hari ini sedang diserang oleh hama belalang. Kami berdoa, kami minta ampun jika kami salah di hadapan Tuhan. Tapi yang kedua, kami berdoa, kami patahkan kekuatan serangan hama belalang. Kami tolak dalam nama Yesus Tuhan. Diberkati sawah ladang mereka yang ada di Anakalang, Sumba Tengah dan sekitarnya, sehingga mereka tahun ini tidak gagal tapi berhasil panen mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, dan hari ini kami buka minggu ini dalam keberkatan Tuhan, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat hari Minggu. Shalom. Shalom.